Walet, bertemu lagi dengan saya di my channel 008. Nah, kepada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman dan sahabat Walet. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan saya juga berharap rumah Walet teman-teman mengalami peningkatan populasi, dan tidak lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan menyambut musim anakan. Nah, sekarang udah mulai juga di bulan Oktober ini udah memulai musim bertelur, musim anakan. Sebentar lagi kita akan memasuki musim anakan tersebut. Siapkan gedung teman-teman, rawat gedung teman-teman agar populasinya semakin bertambah. Oke teman-teman dan sahabat Walet, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang penggunaan speaker inap, speaker tarik, dan speaker panggil. Mungkin teman-teman bisa menyimak atau mendengarkan sedikit masukan dari saya dari my channel 008. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman atau sahabat Walet. Mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa yang memiliki kekurangan. Oke teman-teman. Nah, yang pertama-tama yang ingin saya bahas atau saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Walet yaitu tentang speaker inap. Nah, teman-teman kita juga banyak yang menggunakan speaker inap itu menggunakan Audac 65, ada juga Audac 61, ada juga terus Kobel ada juga, dan bermacam-macam jenis speaker. Nah, saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman dan sahabat Walet. Nah, speaker apa sih yang bagus yang untuk kita gunakan untuk suara anakan atau suara inap? Kalau saran saya, kita gunakan suara atau speaker Audac 61. Kenapa? Karena Audac 61 suaranya lebih bening, apalagi kalau ditambah dengan elko. Nah itu, dan membuat anak burung itu lebih betah. Tapi tidak lupa juga saya perlu sampaikan, tergantung kita cara pemasangan speakernya seperti apa. Nah, tapi rata-rata kalau untuk di daerah saya, khususnya di Kalbar atau di Ketapang, kota Ketapang kecil, nah kami rata-rata menggunakan suara inap menggunakan Audac 61. Nah, untuk suara tarik menggunakan speaker apa? Suara tarik kami rata-rata menggunakan Audac 65. Nah, itu pun tergantung ruangan yang kita gunakan. Ketika ruangan itu sempit, kita bisa menggunakan mungkin 1 sampai 2 speaker saja. Speaker yang pertama yaitu di lar arah burung masuk, dan speaker yang kedua tariknya di dalam atau di posisi di belakang ruangan untuk mengarahkan burung masuk ke dalam ruang inap. Nah, seperti apa cara pemasangan speaker tarik? Nah, untuk yang saya terapkan rata-rata kepada gedung-gedung yang saya rehab maupun gedung saya tidak pernah menempelkan speaker tarik itu di papan sirip yang sejajar tempatnya sama speaker inap. Kenapa? Dalam penggunaan speaker tarik ini, kenapa tidak kita sama-sama tempel di papan sirip? Karena
kalau kita tempel atau pemasangannya sama-sama di papan sirip, untuk burung baru atau anak burung agak susah atau agak lambat dia bisa beradaptasi mencari suara inap, karena dia lebih dominan di speaker tarik. Nah, itulah mungkin sedikit alasan saya tidak menggunakan cara pemasangan speaker tarik itu ditempel di papan sirip. Semua gedung yang saya tangani atau yang saya rehab, saya tidak pernah menggunakan speaker tarik itu dipasang di papan sirip, namun saya gantung 25 cm dari papan sirip agar memudahkan burung memandu burung agar masuk ke ruang inap. Karena di depan lar rata-rata kita tetap menutup atas lar itu kurang lebih 25 cm atau 20 cm di atas lar tersebut. Nah, itulah alasan kita menggunakan speaker tarik juga kita harus turunkan dari papan sirip minimal 25 cm maksimal 35 cm. Tapi saya rata-rata hampir gunakan yaitu 25 cm saja. Karena penutup lar juga, penutup cahaya pas di depan lar itu paling 20 cm sampai 25 cm saja. Nah, sekarang yang ketiga yaitu tentang speaker panggil. Nah, speaker panggil ini dia berada di LMB. Nah, sebenarnya speaker panggil ini kita bisa juga gunakan audak 61, bisa juga menggunakan audak 65, bisa juga kita menggunakan audak atau speaker magnet. Nah, kalau saya kombinasi, namun saya memang rata-rata saya tidak menggunakan audak 61, karena kalau untuk di LMB audak 61 menurut saya suaranya kurang jangkauannya terlalu pendek, jadi saya minimal menggunakan audak 65. Nah, audak 65 pun saya kombinasi dengan speaker magnet, yaitu saya menggunakan audak 1000 atau 3000. Tapi saya rata-rata gunakan kalau dengan gedung-gedung yang saya rehab atau yang saya tangani, saya menyarankan untuk menggunakan audak 1000 saja. Kenapa? Karena audak 1000 suaranya bening, lebih jernih dia dibanding audak 3000 atau audak 5000 atau audak 4000, 6000. Menurut pengalaman saya lebih bagus audak 1000. Nah, itu suaranya bening, jangkauannya 2 km. Nah, tapi tetap saya kombinasi dengan suara menggunakan audak 65. Biasanya saya menggunakan 2 speaker, yaitu audak magnet audak 1000 menghadap 3/4 derajat menghadap ke atas. Audak 65 nya itu standar. Nah, itulah penggunaan atau pemasangan speaker di LMB. Nah, kenapa audak yang magnet yang 1000 itu dihadapkan 3/4 ke atas? Karena kita memanggil anak-anak burung yang biasanya kalau musim penghujan atau ada hujan mereka lebih senang bermain, terbangnya lebih tinggi. Nah, itu juga saran saya kepada teman-teman. Jadi saya harus gunakan speaker magnet agar suaranya lebih tajam dan bisa didengar oleh anak burung baru yang baru belajar terbang, yang memang mereka lebih dominan terbangnya tinggi ke atas. Nah, itulah kegunaan atau manfaat speaker magnet. Nah, saya gunakan di LMB. Nah, untuk audak yang 65 karena jangkauannya tidak terlalu jauh, jadi saya gunakan untuk yang standar saja. Saya buat sejajar itu untuk memanggil burung-burung yang memang dekat di sekeliling gedung tersebut. Nah, saya tidak tahu teman-teman atau sahabat walet penggunaannya seperti apa, tapi
apa yang saya sampaikan ini mungkin ini bisa menjadi masukan kepada teman-teman atau sahabat walet tentang penggunaan speaker panggil, speaker inap, dan speaker tarik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat walet. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf, jangan dibully, karena saya juga bercerita atau menyampaikan teori ini atas apa yang telah saya lakukan. Baik atau buruk dan benarnya seseorang atau apa yang disampaikan seseorang itu tergantung penilaian oleh orang lain. Saya tidak menganggap diri saya itu lebih benar dari teman-teman atau sahabat walet, tapi niat saya hanya ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman dan sahabat walet dengan apa yang telah saya terapkan kepada gedung saya sendiri dan gedung orang lain juga. Oke, mungkin sampai di sini saja. Ikuti terus video-video di my channel 008. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di my channel 008, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share, dan komen. Aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari my channel 008. Oke, salam sahabat walet.